Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Barifullah Baihaqi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 1 Buaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurlati. Selamat pagi Pak Bari. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan perbincangan atau obrolan ya terkait dengan kegiatan supervisi yang insya Allah akan saya lakukan nanti di kelasnya Bu Nurlati seperti itu ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Bu Nurlati hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Pak Bari. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Nah, pada kegiatan praobservasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurlati ya, terkait dengan kegiatan praobservasi seperti itu. Adapun tujuan dari kegiatan praobservasi pada kesempatan kali ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar yang nantinya akan Bu Nurlati lakukan seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengetahui persiapan awal sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh Bu Nurlati seperti itu. Sebelumnya Bu Nurlati akan mengajar di kelas berapa ya? Insya Allah akan mengajar kelas 3 Pak Bari. Oh, Bu Nurlati akan mengajar di kelas 3 ya. Nah, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lena ya. Kemudian apa sih yang akan Bu Lena ajar untuk kegiatan dari esok seperti itu? Insya Allah nanti saya akan mengajarkan ini kan memang materi pendidikan agama Islam ya Pak Bari ya, mengenai materi keteladanan Nabi Pak. Oh, Bu Lena akan mengajar terkait dengan materi keteladanan Nabi. Kalau boleh tahu Nabi apa ya Bu Lena? Nabi Yusuf. Oh, jadi Bu Lena akan mengajar terkait dengan keteladanan Nabi Yusuf di kelas 3 seperti itu ya. Iya, Bu Lena. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu Lena ya? Dari segi tujuan pembelajarannya ya Pak Bari, insya Allah nanti saya ingin mengetahui anak-anak itu bisa memahami materi yang insya Allah saya sampaikan dan bagaimana nanti bisa meneladani kisah Nabi seperti itu Pak Bari. Jadi tujuan pembelajaran mengenai keteladanan Nabi Yusuf supaya siswa dapat menginspirasi dari kisah Nabi Yusuf seperti itu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bu Lena kembangkan dari pembelajaran mengenai keteladanan Nabi Yusuf itu apa ya Bu Lena tahu? Untuk dari areanya ya Pak Bari ya nantinya ya, itu nanti ada pengetahuan dan keterampilan Pak Bari. Jadi nanti pengetahuannya nanti insya Allah saya akan memberikan soal-soal kepada anak kayak gitu gitu. Nanti dari segi keterampilannya nanti anak-anak agar bisa mempresentasikan hasil dari materi yang saya ajarkan seperti itu Pak Bari. Luar biasa Bu Lena. Jadi dua arah atau dua area yang ingin Bu Lena kembangkan nanti dari pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk pengetahuan nanti Bu Lena memberikan soal-soal dan dari keterampilan Bu Lena nantinya akan memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan presentasi seperti itu. Betul, begitu Pak Bari. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bu Lena lakukan pada saat mengajar besok di kelas 3 itu seperti apa ya Bu Lena ya? Jadi nantinya saya akan mengajar anak-anak itu Pak Bari, itu mungkin ada rancangan pembelajarannya yang Pak Bari sampaikan ke saya pertanyaannya yaitu dari segi strateginya Pak Bari. Jadi nanti dari segi strategi saya akan mengambil dari diferensiasi diintegrasikan dengan KSM Pak Bari. Nah, dengan pembagian kelompok nanti ada pembagian kelompok seperti itu. Terus selain ada strategi, nanti kan ada juga modelnya Pak Bari, karena menggunakan audiovisual, video seperti itu nanti ada BPL Pak. Jadi modelnya
based learning seperti itu. Terus ada juga metodenya Pak Bari. Jadi nanti ada metode diskusi gitu ya, kelompok kan. Terus ada juga penugasan dan tanya jawab Pak Bari. Terus juga selain dari metode juga nanti ada media Pak Bari. Jadi ada laptop, ada catatan seperti itu. Terus ada juga LKPD, terus LCD seperti itu. Rancangan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan oleh dalam strateginya tadi berarti pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan KSE ya. Kemudian untuk modelnya menggunakan PBL yakni problem based learning. Kemudian untuk metodenya bolehlah juga akan menggunakan diskusi kelompok, pembahasan, dan tanya jawab seperti itu. Medianya bolehlah akan memanfaatkan tes bacaan, LKPD, dan laptop dan video seperti itu. Kemudian nantinya saya mohon izin berbeda ya, nanti untuk besok saya akan izin untuk memasuki kelas 3. Adapun kelas 3 tersebut adalah yang akan nantinya ibu ajar ya di besok ya. Besok insya Allah Pak Bari. Jadi rencananya besok itu saya akan mengajar kelas 3 di jam pertama Pak, 3 jam pagi gitu. Jadi besok kita akan mengajar di kelas 3 jam pertama. Jam pertama ya. Nah, untuk kegiatan besok saya izin kepada Bu Lela melakukan supervisi untuk saya melihat bagaimana proses berlangsung di kelas Bu Lela, di kelas yang belum ajar seperti itu. Nah, untuk setelah kegiatan belajar mengajar nanti juga atau kegiatan observasi, nantinya juga ada kegiatan pasca observasi. Dan mohon izin juga nantinya pada saat kegiatan pasca observasi saya juga mohon izin kepada Bu Lela untuk berkenan ya Bu Lela ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi seperti itu ya. Nah, sebelum kegiatan observasi kali ini saya akhiri, kemudian ada yang ingin Bu Lela sampaikan terkait dengan kegiatan pra-observasi kali ini? Untuk apa ya Pak, dari percakapan kita tadi ini yang saya bisa ambil itu bahwasanya saya mendapatkan gambaran Pak Bari. Jadi gambarannya itu untuk proses pembelajaran nantinya itu saya bisa mempersiapkan supaya lebih baik lagi Pak, untuk mempersiapkan besok pembelajaran di kelas 3 kayak gitu Pak Bari. Luar biasa Bu Lela. Semoga besok Bu Lela ketika mengajar di kelas 3 akan tercapai ya tujuan pembelajaran seperti itu ya. Kemudian berhasil untuk membuat siswanya aktif ya terkait dengan penerapan model kemudian metode yang boleh diterapkan seperti itu ya. Ya, demikian kegiatan observasi kali ini. Terima kasih Bu Lela atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan kegiatan observasi kali ini. Demikian kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama Bu Nur Lailati. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini yang solih dan solihah?
mulai guru absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Alvin, Danu, Alvin ada Alvin. Alvin mana Alvin? Alvin, coba Alvin mana Alvin? Hadir Bu, gitu ya. Danu mana Danu? Oh, tidak masuk. Febrian Dwi hadir. Haikal Nur hadir. Almer Mahendra hadir. Hamdan Ali hadir. Kenzial Gifari hadir. Tafid Aji mana? Tidak masuk ya. Melodi Kansa hadir. Muhammad Azam hadir. Nino Alfati hadir. Raisa Dwi, Safina hadir. Oke, Sebastian Ramadan, Zafran hadir. Oke, semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah. Hari ini masih pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita sudah belajar di bab 5 materi tentang ayo kita sholat. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bab terakhir yaitu kisah Nabi Yusuf. Coba perhatikan, keluarkan LKS-nya. Kita nanti akan belajar ya. Kita belajar tentang Nabi Yusuf, dan sebelum kita belajar mengenai Nabi Yusuf, nanti guru akan penjelasan Nabi Yusuf, terus melihat audio dari Nabi Yusuf ya. Terus kita juga akan mengerjakan apa? Kinestetik ya, nanti ada referensi, ada kinestetik, ada audio ya. Yang sudah Bu Guru menjadikan kelompok tadi ya, begitu? Ya. Nabi Yusuf ya. Sebelumnya ada yang pernah sudah tahu kisah Nabi Yusuf itu apa? Belum ya, guru mengambil masuk langsung pelajaran kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu tertera dalam Al-Quran surat Yusuf ya. Nanti kita langsung melihat ya. Sudah siap belum? Sudah. Siapa yang sudah siap? Saya alhamdulillah ya. Kalau sudah siap, nanti Bu Guru setelah melihat audio ini, apa yang kalian tangkap? Nah, itu nanti kelompok audio dari Mas Zafran, Bastian dan kelompoknya ini nanti audio melihat dan mendengarkan ya. Terus yang nanti diferensiasi nanti Bu Guru akan menjelaskan ya. Nanti yang kinestetik itu nanti apa namanya dari Bu Guru nanti menempel dari hasil dari yang Bu Guru kasihkan kayak gitu ya. Paham? Coba kalau paham, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormatin, Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan menyaksikan ya video dari kisah Nabi Yusuf. Kalau kelompok yang audio didengarkan dipahaminya, silakan. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf
dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Alhamdulillah tadi sudah melihat sebagian ya, atau sudah melihat dari kisah Nabi Yusuf. Nah, yang Bu Guru sekarang kelompokkan masing-masing dari kelompok kinestetik. Nah, silakan dari kelompok kinestetik. Dari kelompok audio, mana kelompok audio? Nah, nanti itu ya merangkumnya. Nah, ini untuk diferensi ya, gitu. Nah, berkelompok ya, melihat dulu ya. Nah, nanti menempel dari kisah-kisah Nabi Yusuf. Nah, kayak gini ya. Kisah Nabi Yusuf ini ya, untuk ditempel di sini ya, untuk mukjizatnya. Kayak gini ya, Mbak ya. Terus untuk apa namanya? Nama ayahnya, nama kakak-kakaknya gitu ya. Ini untuk ditempel di sini. Nah, nanti kalian menempel hasil dari tempelnya kalian, nanti hasil kinestetiknya nanti tolong dipresentasikan atau dibacakan di depan. Kayak gitu ya. Ya, oke. Untuk yang audio. Nah, audio mana audio? Nah, ini ya. Nanti dari kelompok ini anak-anak nanti merangkum hasil dari sini Mas Azam sama Mas Hamdan. Nah, kayak gitu. Nah, melihat dari ini ya, nanti dari kisah yang kalian dengar tadi ya, melihat itu nanti kalian apa sih ya yang tadi kalian tonton ya, nanti kalian dirangkum di sini, nanti dipresentasikan atau dijelaskan di depan gitu ya. Pas dulu. Nah, oke. Sini Mas semuanya, Alfi ya. Nah, dari tadi yang guru sampaikan kisahnya tadi ya, itu kalian rangkum di sini. Nanti kalian sudah rangkum di sini semuanya ya. Nanti kalian juga dipresentasikan atau dijelaskan seperti itu. Paham sampai di sini? Paham terus dulu. Oke, gitu ya. Ya, silakan. Nah, oke, anak-anak sampai di sini sudah ada yang sudah siap untuk mempresentasikan. Oke, silakan kelompok dari Mas Basian maju dulu terlebih dahulu ya. Sini, maju di sini. Nanti Mas Basian sama Mas Yopran untuk membacakan ya. Silakan di sini. Oke.
Oke, alhamdulillah sudah selesai dari kelompoknya masih yang tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah. Tadi ada audio, ada diferensi dan kinestetik. Kalian semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf, semoga kita bisa meneladani semuanya. Tidak boleh jahat sama saudara kita, ya. Ada pertanyaan dari kisah Nabi Yusuf? Ada pertanyaan enggak, anak-anak? Oh, tidak ada. Oke, alhamdulillah sudah paham semuanya. Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita alhamdulillah di sini hari ini berjumpa sama Bu Guru. Mungkin cukup sekian. Kita nanti minggu depan bertemu lagi dengan Bu Guru dengan materi di bab terakhir. Begitu? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lena. Selamat pagi Pak Bari. Dan sebelumnya bagaimana kabar Bu Lena hari ini? Alhamdulillah baik, nggih, alhamdulillah biasa hari ini di hari Jumat nggih, insyaallah berkah barokah Pak. Alhamdulillah sehat seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan biasa seperti itu terkait kegiatan pasca observasi. Kemarin kan Bu Lena sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 3. Nggih. Nah, itu kan kemarin saya observasi ya. Kemudian hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bu Lena. Nggih. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini saya akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dimulai lakukan kemarin. Sebenarnya bagaimana perasaan Bu Lena setelah melaksanakan pembelajaran pada kemarin? Untuk perasaan nggih Pak Bari, perasaannya seperti apa nggih? Alhamdulillah sih sudah seperti plong seperti itu nggih. Setelah melakukan dengan observasi kelas yang biasanya tidak ada guru seperti itu yang saya biasa sendiri, ya sedikit tegang Pak. Nggih. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah setelah selesai ya berhasil seperti itu nggih, alhamdulillah sudah plong seperti itu. Kemarin antusias siswa terhadap positif bagaimana ya Bu ya? Antusias. Untuk antusias anak-anak sih alhamdulillah, karena memang kita menggunakannya audio visual terus video, anak-anak juga melihat ada film difilmkan nggih, itu ada kartun terus anak-anak melihat seperti itu, alhamdulillah anak-anak senang Pak. Ya memang notabene karena memang anak-anak juga setiap harinya mungkin menggunakannya hanya ceramah seperti itu nggih, alhamdulillah di situ sih anak-anak senang Pak nggih, seperti itu. Responnya sih anak-anak merespon dengan baik seperti itu Pak. Masih pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Lena dengan menggunakan pembelajaran itu menambah antusiasme siswa seperti itu. Ya, bagaimana pendapat langkah pembelajaran yang telah Bu Lena lakukan? Penerapannya sih alhamdulillah kemarin dalam observasi yang dengan ada di situ ya Pak Barik, itu saya menggunakannya itu dari segi pengetahuan dan keterampilan Pak. Jadi alhamdulillah saya menjelaskan anak-anak juga dari segi pengetahuan, saya memberikan materi ke anak-anak. Terus juga keterampilannya itu ya saya anak-anak memang dari 16 anak ya, kelas 3 itu saya bikin 3 kelompok Pak. Oke, di situ saya bikin kelompok sesuai dengan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu. Tinggal alhamdulillah juga respon anak-anak juga alhamdulillah baik seperti itu, dari segi pengetahuannya, dari segi keterampilan
keberhasilan sih alhamdulillah dari yang biasanya memang setiap harinya ya dari segi kita kan biasanya kalau misalkan menjelaskan hanya ceramah kayak gitu kan, terus hanya setiap harinya menjelaskan terus ada latihan-latihan soal seperti itu gitu. Itu kan saya menggunakan ada persentase anak-anak juga untuk saya menjelaskan ke anak-anak, terus menggunakan video, terus suruh anak-anak tampil seperti itu, terus presentasi. Dari segi itu alhamdulillah sih berkembang anak-anak Pak seperti itu. Alhamdulillah kalau tidak salah kemarin berdasarkan observasi adalah akan menerapkan pembelajaran problem seperti itu. Itu penerapannya pada siswa bagaimana? Penerapannya problem based learning-nya itu sih alhamdulillah sih anak-anak itu kan memang ada minat bakatnya itu kan beda-beda ya Pak Barik. Nah itu alhamdulillah dari segi problem based learning sih alhamdulillah nyampe. Hanya saja nih Pak Barik namanya juga anak-anak nih, ada yang memang minatnya di audio, memang mendengarkan senang banget seperti itu. Ada yang memang ternyata dari segi melihat tayangan-tayangan ternyata lebih senang gambar seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang senangnya itu menempel, sesuai dengan gaya menggambar tapi langsung ditempel-tempel itu juga ada seperti itu. Jadi minat siswa terhadap pembelajaran itu Beda-beda ya Pak Baris seperti itu. Video, visual, kemudian sejauh mana area pengembangan yang telah dilakukan? Untuk area pengembangan sejauh ini sih alhamdulillah dari segi tadi ya problem based learning-nya itu sudah ini Pak ke ranah anak-anak sudah mulai memahami dari yang saya jelaskan, yaitu tadi mungkin hanya saja yang memang dari sekian banyak anak itu memang ada yang mungkin minat bakatnya masih belum tergali. Ini anak itu memang butuh ini banget apa enggak sih sesuai dengan yang visual, apa di audio, apa di kinestetik kayak gitu. Ada juga yang memang hanya diem-diem saja seperti itu Pak. Kemudian Bu Lela kemarin kan akan menerapkan ranah pengetahuan dan keterampilan seperti itu pada siswa. Kemudian itu ranah pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bu Lela kembangkan kemarin pada saat pembelajaran itu bagaimana ya Bu Lela? Untuk ini ranah pengetahuan dan keterampilan yaitu tadi Pak dari ranah pengetahuan saya menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini kan emang keteladanan Nabi Yusuf seperti itu nggih. Nah setelah saya menjelaskan dari itu tadi kayak dari segi ceramah dulu nggih, menjelaskan ke anak-anak. Nah setelah itu kan melalui tadi video dan lain sebagainya kayak gitu nggih. Nah setelah itu kan setelah video dan lain sebagainya diterapkan anak-anak, nah tadi per kelompok masing-masing seperti itu. Pengetahuan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan itu Bu Lela sudah melaksanakan tes atau belum untuk mengukur anak-anak Jadi setelah itu berarti anak-anak kan saya beri kelompok itu Pak, dari segi pengetahuan dan keterampilannya itu tadi saya beri kelompok keterampilan di kelompok masing-masing itu ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual dan audio. Jadi yang kinestetik itu yang yang saya jelaskan pertama kali itu mereka itu untuk menulis. Nah nanti ada yang menempel ini loh dari silsilah dari Nabi Yusuf siapa saja, dari bapaknya namanya siapa, dari kakak-kakaknya dan lain sebagainya itu kayak gitu. Terus ada juga yang memang dari ranah ini Pak audio mendengarkan, ini mendengarkan dari cerita dari yang guru sampaikan loh kayak gitu kan. Terus ada juga yang dari visual ya Pak seperti itu. Nah itu dari keterampilannya itu anak setelah dikelompokkan masing-masing mereka itu presentasi Pak
seperti itu. Oke, nah terus setelah presentasi itu ya saya melihat, oh ini loh anak yang memang dari segi minat bakatnya itu ada yang di audio, video visual dan kinestetik lah. Itu dari saya melihatnya dari situ Pak, saya menilainya seperti itu. Jadi pada ranah keterampilan Bu Lela sudah memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas. Depan kelas. Presentasi tersebut itu masing-masing kelompok seperti gaya belajar audio, visual dan kinestetik itu menyajikan presentasi yang berbeda-beda seperti itu ya Bu. Betul, seperti itu. Ini Bu Lela. Kemudian kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pembelajaran yang boleh dilakukan di dalam kelas itu bagaimana ya? Iya itu Pak, kendalanya itu namanya dari segi anak dari A sampai Z dari 16 siswa dan siswi itu kan memang dari segi minat bakat kan berbeda-beda, latar belakangnya memang berbeda-beda juga dari segi orang tua dan lain sebagainya seperti itu ya Pak Barik. Lah itu memang dari kendalanya saya itu ada yang anak saya pancing dari segi audio, dari segi visual, dari segi kinestetik, ada yang diem-diem aja. Lah itu diemnya itu memang bisa dari segi tiga-tiganya apa memang hanya diem itu sudah paham atau memang tidak seperti itu. Tapi memang dari 16 anak itu juga memang ada yang masih belum paham dari minat bakatnya itu seperti itu. Masih caranya dari istilah kita kayak manut diemnya karena manut bisa memahami pelajaran apa tidak seperti itu Pak Kari. Oh, jadi ada beberapa siswa yang masih diam seperti itu, dia kurang terlibat aktif dalam pelajaran belum seperti terlibat itu. aktif maksud saya seperti itu. Oke. Kemudian yang menyebabkan siswa tersebut menjadi kurang aktif itu bagaimana Ibu Lena? Mungkin kalau menurut saya ya Pak, namanya juga seorang guru itu kan memang tidak hanya sebagai di kelas hanya memperhatikan beberapa anak ya, memang tugasnya saya mungkin PR buat saya juga itu memang per anak masing-masing itu saya tidak hanya bagikan hanya kelompok per kelompok masing-masing, tidak hanya saja memang butuh pendekatan, oh ini si A, Mbak coba ini Mas dan lain sebagainya untuk saya lebih dekat lagi kepada anak-anak yang memang hanya diam-diam saja kurang aktif dari segi ya tadi Pak ada kinestetik, video dan visual seperti itu kurang pendekatan lagi. Jadi kita merasa bahwa siswa yang masih aktif kurang pendekatan untuk siswa dan ibunya seperti itu. Kemudian bagaimana rencana Bu Lela ke depan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran seperti itu? Untuk ke depan insya Allah karena memang ini ya Pak tahu dari segi problem based learningnya insya Allah bisa kedepannya bisa menerapkan kembali ini loh yang memang anak-anak yang bakatnya di audio, di visual, di kinestetik karena memang kan sekarang kurikulum merdeka itu kan memang harus sesuai dengan minat bakat anak seperti itu ya mungkin yang hanya diam saja tidak aktif ya mungkin bisa saya rangkul kembali kedepannya agar bisa mengikuti untuk bisa aktif dalam pembelajaran yang sudah saya terapkan seperti itu. Kemudian terkait penggunaan penilaian dalam bentuk tes tulis maupun tidak tulis untuk mengukur anak siswa itu kemudian sudah menerapkannya apa bagaimana? Sudah, jadi kalau misalkan saya pribadi sih kalau ngajar itu tidak hanya yang waktu kemarin Pak Barik observasi jadi saya itu kalau misalkan sudah pembelajaran insya Allah saya akan selalu memberikan latihan soal setelah pembelajaran latihan soal, tidak hanya latihan soal Pak, kadang-kadang juga saya juga melatih anak pemahaman. Jadi selain tertulis juga kadang-kadang itu kayak bukan menghafal ya, memahami. Setelah saya istilahnya kayak menulis di papan tulis, itu
itu saya hapus, terus anak-anak juga melatih tadi apa yang Bu Guru sampaikan loh, misalkan tentang siapa ayah Nabi Yusuf, siapa saudara-saudara Nabi Yusuf dan lain sebagainya, itu saya ulangi kembali dan tanyakan kembali ke anak-anak seperti itu. Tidak hanya dari segi tertulis, tapi juga lisan, terus kayak mengingat seperti itu. Terkait penggunaan instrumen penilaian itu Bu Lela dalam pembuatan soalnya sudah memperhatikan pedoman taksonomi belum atau belum? Itu yang terkait pengetahuan C1, C2 seperti itu, apakah Bu Lela sudah menerapkannya pada penyusunan soal atau belum? Kalau untuk penyusunan soal sih sejauh ini ya Pak Barik ya, itu sesuai dengan sesuai dengan C1, apalagi itu Pak Barik, C2, tetapi lebih kebanyakan kalau dari anak-anak dari kelas 1, 2, 3 mungkin dari C1 dulu Pak. Mungkin kalau misalkan sudah 4, 5, 6 gitu, karena memang saya guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu ya, saya kadang menggunakan yang ada yang C3, seperti C2, seperti itu Pak. Jadi bertahap gitu pada masing-masing jenjang kelas gitu. Kalau dari kelas paling rendah kelas 1 itu menggunakan C1 itu paling mudah itu kan mengingat seperti itu. Seperti itu. Baik ya. Pada jenjang kelas tinggi khususnya kelas 4, 5, 6 apakah Bu Lela sudah menggunakan pada penyusunan soalnya itu ranah C6 apakah sudah diterapkan oleh Bu Lela atau belum? Nah itu mungkin PR buat saya juga ya Pak Barik ya. Kalau untuk C6 insya Allah sih ya berikutnya Pak, mungkin kalau yang C6 saya butuh pengingat lagi, C6 sih yang apa lagi Pak? Itu untuk membuat kesimpulannya seperti itu, mensintesa. Oh kayak gitu, mungkin kalau dari C1, C2 dan C6 sampai C6 itu mungkin saya juga butuh belajar lagi. Kalau C6 insya Allah dari segi kelas 6 itu kayak mengingat kembali, terus menyimpulkan apa yang guru sampaikan dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah dari kelas 4, 5, 6 itu saya sudah menerapkan seperti itu, cuman tidak tahu istilah yang memang C6 mungkin seperti itu Pak Barik. Itu kan ranah tertinggi pada taksonomi itu kan C6 gitu. Paling itu Pak Barik yang mungkin saya sampaikan, terus anak-anak juga menyimpulkan kembali apa yang disampaikan gurunya lah, itu memang mungkin itu istilah dari C6-nya gitu Nah itu terkait rencana Bu Lela untuk perbaikan pembelajaran ke depan itu Bu Lela akan lebih mengutamakan pendekatan kepada siswa. Kemudian kiranya kapan Bu Lela akan merealisasikan rencana Bu Lela untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Insya Allah ini kan karena memang ini minggu depan insya Allah nih Pak akan dilaksanakannya saat pembelajaran kelas 3. Sebenarnya tidak hanya di kelas 3 karena saya mengajari dari kelas sampai kelas 6, insya Allah juga ke depannya kepada anak-anak yang memang saya ampu dari kelas 1 sampai kelas 6 baik. Jadi Bu Lela akan memperbaiki pembelajaran ya pada pembelajaran berikutnya itu pada kelas-kelas berikutnya tidak saja di kelas 3 karena Bu Lela itu merupakan guru mapel PAI. Jadi Bu Lela akan memperbaiki pembelajaran terkait pendekatan yang lebih intensif kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Barik. Namanya juga anak-anak Pak Barik dari yang mungkin beberapa ya mungkin contohnya jenengan dari di kelas 5 yang mungkin setiap harinya kan ada sifat anak yang memang ada yang memang pintarnya seperti ini, pintarnya seperti itu, dan cara pemahamannya berbeda-beda juga seperti itu Pak Barik. Jadi kadang memang kita sebagai seorang guru memang butuh pendekatan yang lebih kepada anak-anak seperti itu. Oh, jadi heterogenitas siswa seperti itu Bu, yang bermacam-macam karakter, bermacam-macam gaya belajar. Jadi kita harus juga mengakomodir masing-masing gaya belajar siswa, masing-masing karakter siswa seperti itu. Seperti itu Pak Barik. Baik Bu Lela. Kemudian Bu Lela, apa yang ingin Bu Lela sampaikan
kepada saya terkait kegiatan observasi yang mungkin Bu Lela masih ingin tahu lebih seperti itu. Oh, ngaten. Karena memang saya juga masih baru nih Pak Barik jenengan yang mungkin sudah sudah paham yang namanya kurikulum merdeka, PMM dan lain sebagainya, dan saya juga masih banyak belajar ke jenengan. Dan alhamdulillahnya ini karena memang qadarullah saya di kelas 3 dari mungkin seminggu setelah itu kan ada saya menggunakan PowerPoint, menggunakan video dan lain sebagainya. Lah ini saya baru paham bahasa problem based learning, bahasa apalagi yaitu kinestetik dan lain sebagainya, itu diferensiasi dan sebenarnya memang dari jenengan sama Bu Nila seperti itu nggih. Karena dari segi saya mengajar yang sesuai dengan RPP ya urutannya seperti itu aja Pak Barik. Nah ini karena alhamdulillah jenengan memberikan masukan kepada saya, oh ini namanya ini Bu, video, ini audio, itu saya sudah paham, cuma kayak semacam diferensiasi, problem based learning dan lain sebagainya itu mungkin lebih saya belajar lagi, oh ini seperti ini loh, seperti itu, dan memahami kepada anak-anak yang memang kurang aktif dan aktif itu seperti apa, itu juga saya memang banyak-banyak belajar kepada panjenengan yang memang mengikuti CGP seperti itu Pak Farid. Sama-sama belajar Bu Lela, saya juga belajar dengan Bu Lela juga atas pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Lela terhadap upaya perbaikan yang akan dilakukan Bu Lela. Saya juga sama-sama belajar seperti itu. Saya juga banyak belajar Pak Barik, tidak hanya namanya juga saling tukar pikiran seperti itu. Saya jenengan sudah CGP, mungkin saya bisa diajari mungkin dari segi PMM kayak kemarin Pak Barik saya mengupload dan lain sebagainya kan saya sudah nggak paham minta tolong jenengan kadang sama Bu Nila dan lain sebagainya, sama teman-teman Bu dan lain sebagainya. Baik. Nah, demikian kegiatan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Kiranya terima kasih Bu Lela sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan perbincangan terkait kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.